MCYD merupakan satu perhimpunan belia Katolik se-Malaysia dan buat julung kalinya Keuskupan Agung Kota Kinabalu menjadi tuan rumah. Adakah anda pernah terfikir apa yang terjadi apabila belia-belia dari seluruh keuskupan di dalam negara kita berkumpul untuk sebuah perhimpunan yang besar bagi iman mereka? Pada bulan Mac ini, kita akan menyaksikan kedatangan para belia dari setiap pelosok keuskupan di negara kita yang datang dengan semangat, harapan, dan impian yang tinggi. Program yang akan berlangsung ini membawa makna yang mendalam, penuh dengan sejarah dan bukan sahaja mempengaruhi Keuskupan Agung kita, tetapi juga seluruh keuskupan di Malaysia. Tahun lalu, kita telah menyaksikan bagaimana Pesta Belia Keuskupan dan Sabah Youth Day mencatatkan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Kini, program yang serupa akan berlangsung sekali lagi melibatkan 5 pusat paroki di Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Antara yang terlibat adalah Sacred Heart Cathedral, Holy Nativity Terawi, Stella Maris Tanjung Aru dan St. Thomas More Kepayan, Church of Mary Immaculate dan St. Paul Tonto Sidon, serta St. Michael Penampang. Tapi, tahukah anda bahawa untuk menjayakan sebuah program sebesar ini, aspek yang diperlukan bukan sahaja dari infrastruktur yang mencukupi, ada satu perkara yang lebih penting lagi. Ia adalah tenaga dan komitmen yang diberikan oleh semua yang terlibat, terutamanya melalui satu elemen yang sangat penting, iaitu keluarga angkat, mereka yang menjadi rumah sementara bagi para peserta yang datang dari jauh. Mereka membuka pintu hati dan rumah mereka untuk menerima para belia ini. Mari kita bersama-sama menyelami lebih dalam tentang betapa pentingnya keluarga angkat dalam acara seperti ini. Bagaimana kehadiran mereka memberikan kesan yang mendalam bukan hanya kepada para peserta yang datang, tetapi juga kepada keluarga angkat itu sendiri. Bagaimana sebuah hubungan yang terjalin dalam tempoh yang singkat ini mampu mencipta kenangan yang kekal, memberi impak yang lebih besar dari sekadar aktiviti dan menyentuh hati setiap orang yang terlibat. Kami pergi keluarga angkat dulu. Kami pergi keluarga angkat dulu, Kami pergi keluarga angkat dulu. I think di keluarga angkat punya konsep bukan lokal. Actually dia datang daripada the World Youth Day, di mana imagine lah 500,000, 1 million young people gather di satu tempat. Bagaimana itu organizer actually able to take care of their accommodation. So the idea of why not getting the families to be involved kan? Now why get the families to be involved? Sebab I think important is dia orang mau supaya this the participation of itu keluarga di dalam program-program belia yang dianjurkan oleh gereja. Okay, saya bersyukur kerana saya ada dua peluang. Peluang pertama adalah sebelum pandemik di Papar, bila paroki St. Joseph Papar menganjurkan Papar Youth Day, masa itu ada lima yang tinggal. Itu di Papal Youth Day. Then the second time is the PBK, Pesta Belia Keuskupan tahun yang lalu, di Limbahau. Again, kami welcome sebab this is another chance. Nah, ini kali ada 6 orang. The joy is ini 6 orang ni dari berlainan tempat. Kalau dulu semua dari Papar, sekarang ada yang dari Kota Marudu, dari Bunda Tuhan, dari Kiulu. Dia actually extend, kembangkan kami punya link dengan belia-belia bukan hanya di tempat sendiri tetapi dari luar juga. Saya dengar feedback because kami ada create a group, chat group untuk anak-anak angkat, macam big occasion begitu kami communicate dan kami boleh tahu what is going on. Some of them yang dulu jarang aktif, tidak berapa aktif, sekarang very much involved dalam church itu. Saya rasa itu satu. Actually banyak berkat. Berkat nomor satu adalah dalam segi rasa gembira kerana ada kanak-kanak yang kami tidak kenal. Sekarang kami sudah kenal. Datang dari mana kampung, siapa ibu bapa dia orang, tentang dia punya cita-cita, tentang sedikit, because Autison kan
masa mereka tinggal dengan kami, ada pula mau berbual-bual, mau kenal. And dari sana, I think that's the blessing is kami dapat new people dalam kami hidup. Masa memang sudah tahu kalau pergi gereja, jadi masuk di dalam meeting dan juga di dalam bahkan orang dialu-alukan lah untuk mengambil anak angkat itu kan. Jam saya rasa saya busy pas alukan kerja, jadi ada cucu saya lagi. Dia macam rasa saya tidak mau lah untuk tolak diri lah. Jadi saya pun mau pikir panjang juga, jam mau ambil kah atau tidak mau ambil lah. Maksudnya kan saya cakap lah si ini, kata saya mungkin saya ambil lah ini, saya cakap ada. Tapi 4 orang, 4 orang saja, satu 4 orang saja. Jadi mungkin itu apa kan, untuk itu saya cakap Tuhan bagi saya bisa tambah sampai 12 orang. 12 orang, saya lagi kali 6 nih. Saya pikir kita 4. Ini saya punya kakak yang di sebelah ini kan, dia tinggal di KK. Punya mama, ada orang ini tinggal di rumah ini. Dia ambil 8 orang di sana, jadi sini 12. Jadi itulah, jadi di sini nih ramai, banyak kami nih. Saya dapat satu yang macam, untuk keluarga yang macam hormon. Sebab saya ini tidak anak perempuan kan. Yang saya terasa yang betul macam terharu lah. Maksudnya, saya tiba-tiba, itu Tuhan kan bagi ada 12 orang anak yang macam perempuan. Saya tak nampak yang inilah yang macam saya tidak berubah. Diorang pun macam yang prayer kah, yang night prayer, semua yang macam, semua diorang sama-sama maksudnya. Jadi diorang di sana kan macam dia membentuk yang macam di dalam keluarga saya ini. Ada anak saya satu yang bukan tidak mau supaya, tapi macam saya terasa dia jauh-jauh sikit Tuhan. Jadi ada masalah yang kan ini lah yang sampai saya sudah ambil ini anak kan. Ketiba yang dia terbuka tuh hati dia yang jam sebelum itu Advent kan, dia pergi compassion. Macam saya pun heran juga, ini anak saya satu kan terbuka tuh hati dia. Jadi dia sekarang kan tak rajin, sudah dia pergi kerja hari Minggu sendiri, dia pergi sembahyang lah. Kata saya itu yang keluarga akad itu kan mungkin ada salah satu apa kita sentiasa mendoakan di antara satu dan lain juga kan. Jadi bersama itu macam keluarga kita ni, dia pun doa, dia pun orang tidak nampak ini anak saya yang satu, tapi ada sebut juga. Jadi orang pun doa, kita mendoakan macam siapa yang macam di dalam keluarga dia ada masalah, jadi kita mendoakan di antara satu dan lain. Itulah kami punya doa-doa juga yang sini itu. Sebelum ini saya ada 3 kali sudah mengalami konsep anak angkat. Jadi apa yang saya pelajari yang adalah perasaan diterima itu. Sebab saya betul-betul dapat merasakan yang saya betul-betul macam anak dorang. Bila kami habis program lambat, dorang cari. Dorang macam, mana sudah anak mami? Kenapa belum dorang hantar lagi? Begitu. Itu salah satunya lah time PBK. Dan kalau yang sebelum ini lagi, di situ kami punya keluarga angkat. Dia punya adik, ada keluarga angkat juga ambil. Jadi kan yang the last day tuh, dorang kasih kumpul kami semua, terus dorang celebrate. Nah ini cousin kamu, ini cousin kamu, begitu. Di situ saya belajar untuk menerima orang lain dan juga untuk menerima bahwa saya diterima orang lain. Pengalaman yang macam sampai sekarang saya tidak boleh lupa is time sampai di rumah keluarga angkat tuh kan, coba yang kan 18 orang anak-anak perempuan. Terus berpikir semua, terus bilang kan, di mana mau tidur nih, macam kita mau tidur. So kami tidak expect bayang kami begitu ramai. Terus tiba-tiba yang kakak tuh paling kami panggil si Rachel, kita tidur di ruang tamu siapa, dia bilang. Terus macam yang ya kan, ruang tamu dia luas banget. Terus bilang, iya kamu tidurlah di sini. Jadi kan bila kami rasa kena apa itu tilam-tilam karena susun kan. Terus macam yang kau rasa homey nih perasaan dia, atau macam yang kalau kau berkumpul dengan cousin-cousin di kampung kan. Even kan itu first night and kami kumpul sama-sama, kami tidak rasa pun macam asing di sana. Kami as macam family walaupun kami first time jumpa, and kami rasa tuh homey macam. Yang paling saya ingat bila saya di rumah angkat itu sendiri bersama keluarga angkat, dan apa yang telah saya belajar adalah belajar untuk bersederhana dan menerima seadanya. Kerana sejujurnya bila saya membesar, quite a demanding person. Macam saya nampak kawan-kawan saya di sekeliling saya yang they have everything. Terus saya macam tiada. I ask my parents give me. Tapi bila saya di SYD, saya bersama keluarga angkat, saya macam satu refleksi diri di mana yang kenapa saya selalu being demanding to my parents. Saya tidak bersyukur seadanya. First word bila datang di rumah, first phrase lah, datang di rumah keluarga angkat. Saya ingat lagi auntie bilang sama saya, Mami lah kami panggil. Sorry kami tidak ada apa-apa sangat, tapi kami berharap kamu selesa di rumah ini. Yang penting enjoy quality time.
bila saya sadar itu yang sepanjang 5 hari saya di rumah keluarga angkat itu tiada apa-apa, it's just that good time, good feeling time bersama borak bersama keluarga angkat dan juga dengan adik-beradik lah. Saya punya first impression, dorang sangat terbuka hati untuk terima kami sebagai anak angkat. So first time jumpa dorang peluk kami, welcome to the family, dorang bilang itu betul-betul merasa welcome. And then sepanjang itu program, dorang kasih sedia kami kasih sayang yang cukup. Contoh makanan, dorang sanggup bangun pagi untuk kasih dia kami makanan. Dorang sentiasa cari masa untuk interact dengan kami. Yang paling kami dapat bercerita latar belakang family, yang itu yang membuat kami lebih rapat macam itu. Especially dengan adik-beradik angkat lah. Begitu. Konsep keluarga angkat ini dia macam support system bagi saya sebab walaupun kami sudah berpisah, dorang sentiasa tanya kabar kami, macam itu, tanya kamu oke kah Indah, dia macam itu. Bagi saya, it will give a new experience kepada para belia di luar sana yang tidak pernah merasa untuk get out of their comfort zone, dorang selesa dengan keluarga sendiri. Saya rasa yang wow, dalam keluarga yang kecil dapat juga merasa kasih sayang daripada orang lain. Time itu ngamam juga iyalah tuh mami kami itu kan dia punya ruang tamu besar, tapi dia bilang juga sama kami, dia bilang kan it's not about the house, dia bilang besar kah rumah kamu kah kecil kah, dia bilang bukan seperti itu mostly pasal macam mana kamu mau terima orang di rumah kamu. Sebenarnya ini konsep keluarga angkat kan dia macam satu peluang yang macam Yesus lah, dia menerima kita, tapi perasaan kita diterima itu daripada keluarga angkat itu. Saya untuk yang macam keluarga yang ya terima saja macam anak-anakan, biarpun orang dari lain-lain tempat kan ini akan lebih mengeratkan kita punya hubungan keluarga. Saya rasakan belia masa kini kan sekarang memerlukan ini keprihatinan gereja tentang kehidupan mereka, Bang. Siapa lagi itu beliau mau minta bantuan kalau bukan kepada gereja sebagai ibu kan? Now, kalau gereja menganjurkan program untuk belia, so umat yang lain seharusnya support. By supporting ini program belia, actually kita support the struggle of belia kan? So, bagi saya it's important that macam especially now Malaysian Youth Day akan diadakan dan sini sana mau cari tempat tinggal untukmu. So kalau the families di sekitar Kota Kinabalu atau kawasan Pantai Berat ini kan tahu pentingnya program ini untuk belia Katolik di Malaysia, seharusnya tampil ke hadapan lah, support lah, by opening kau punya pintu lah, opening kau punya rumah untuk accommodate. Kalau tidak 1, 2 kalau bukan 2, 3 atau 4 orang. Dia daripada conviction. Saya convince karena ini program ini penting untuk belia demi perjalanan hidup mereka, maka saya go all out. Keluarga angkat bukan sekadar tempat kediaman bagi para peserta. Mereka adalah tonggak yang menyatukan, memberi kehangatan, dan mencipta kenangan yang tidak ternilai. Namun, kesan yang ditinggalkan bukan hanya kepada para peserta sahaja, tetapi juga kepada keluarga angkat itu sendiri yang membuka pintu rumah dan hati mereka untuk menerima orang lain. Kami merasa bertualah karena menjadi ibu bangkat kepada peserta SYD 6. Ini adalah satu kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan dengan cara begini. Kalau saya happy lah dibagi peluang begini, dapat bersuai kenal dengan peserta SYD 6. Jadi kami dapat semua sama-sama dapat mengenali antara satu dengan yang lain. Saya sangat gembira lah saya dapat anak angkat sampai 5 orang. Saya terima kasih karena memberi cinta kasih yang tidak pernah putus. Dari hari pertama kami datang, kami jejakkan kaki di rumah Anti sampai hari last. Cinta kasih itu tidak pernah putus. Saya sangat berterima kasih sebab Anti selalu memberikan kami positive vibe. Thank you Mami sebab tunggu kami sampai malam. Kadang-kadang tidak tertidur bersama kami. So, bagi kami makan sedap-sedap, tempat tidur yang selesa. Basically macam bersyukurlah dapat Mami begini supporting lagi. Much kami bila mungkin Marilah kita bersama-sama menjadi keluarga angkat yang memberi lebih dari sekadar tempat tinggal, di mana kita memberi kasih, harapan, dan kehidupan yang lebih indah. Dengan hati yang penuh kasih, mari kita buka pintu hati kita dan terus
melayani dengan semangat Yesus, mengasihi seperti Dia yang telah mengasihi kita.